Yang ketiga, operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk menjalankan pengujian perbandingan dari nilai pada setiap operan. Kita dapat membandingkan kebenaran antara nilai operan di sebelah kiri terhadap operan di sebelah kanan. Hasil dari operator perbandingan adalah true atau false. Kemudian, jika nilainya true, kita dapat menjalankan fungsi tertentu setelahnya ataupun sebaliknya. Berikut adalah contohnya. Sama dengan, sama dengan, sama dengan. Tidak sama dengan, tidak sama dengan. Operation, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Bisa dilihat contoh gambar di layar. Contohnya, A sama dengan 5, B sama dengan 3, A sama dengan B. A sama dengan 5, B sama dengan 3, A tanda seru sama dengan B. Hasil, false. Kita mengetahui bahwa A dan B memiliki nilai yang berbeda. Oleh karena itu, jika kita membandingkan apakah A sama dengan B menggunakan operator sama dengan, maka hasilnya adalah salah atau false, true. Sedangkan jika kita menggunakan operator tanda seru sama dengan, yang berarti apakah A tidak sama dengan B, maka hasilnya adalah benar atau true. Yang keempat, operator logika. Agar lebih mudah memahami, mari kita analogikan operator logika dengan sebuah contoh. Operator logika memiliki 3 buah operator, yaitu AND, OR, dan NOT. Contoh untuk pernyataan AND. Jika kamu dan teman kamu ingin membeli tiket BTS, kamu hanya akan membeli jika teman kamu juga membeli. Jadi, pilihannya adalah kalian berdua membeli tiket BTS atau tidak ada yang membeli. Kemudian, untuk pernyataan OR, jika salah satu dari pernyataan adalah benar, maka seluruh pernyataan adalah benar. Sebagai contoh, kamu membeli tiket BTS sedangkan teman kamu membeli tiket Blackpink. Maka, kedua pernyataan tersebut dapat menjadi benar. Sedangkan untuk pernyataan not digunakan untuk membalikkan sebuah pernyataan, membuat sesuatu yang benar menjadi salah ataupun sebaliknya. Operator-operator ini digunakan pada kondisi-kondisi yang berbeda dan biasanya operator logika digunakan secara gabungan dengan operator lain. Operator AND. Operation, benar dan benar maka benar, benar dan salah maka salah. Contoh, 2 lebih kecil dari 5 and 2 lebih kecil dari 10. Deskripsi, kedua pernyataan harus benar untuk mendapatkan hasil benar. Operator OR, benar atau salah maka benar, salah atau salah maka salah. 2 lebih kecil dari 5, OR 3 lebih kecil dari 1. Hanya perlu salah satu pernyataan benar untuk mendapatkan hasil benar. Not, operator not. Operation, tidak atau benar dan benar, maka salah. Tidak atau benar atau salah, maka salah. Not, dalam kurung, 3 lebih kecil dari 5, or 4 lebih kecil dari 3. Membalikan sebuah hasil dari pernyataan. Bisa dilihat pada gambar di layar. Bisa dilihat, ini adalah contohnya. Contoh, X sama dengan 2, print, dalam kurung X lebih kecil dari 1, or X lebih kecil dari 10. X sama dengan 2, print, dalam kurung X lebih kecil dari 1, and X lebih kecil dari 10.
Hasil true. Karena 2 kurang dari 10, maka hasil pernyataannya adalah benar. False. Keduanya 2 tidak kurang dari 1, maka hasil pernyataan adalah salah. Yang kelima, operator identitas. Operator identitas secara garis besarnya adalah membandingkan apakah operan sebelah kiri dan kanan adalah sama dengan objek yang sama atau menggunakan lokasi memori yang sama. Operator is. Operation, apakah variabel A dan variabel B merupakan objek yang sama? Contoh, A is B. Deskripsi, hasil benar jika A dan B merupakan objek yang sama. Operator is not. Operation, apakah variabel A dan variabel B bukan merupakan objek yang sama? A is not B. Hasil benar jika A dan B bukan merupakan objek yang sama. Contoh, A sama dengan 2, B sama dengan 3. A is B. A sama dengan 2, B sama dengan 3. A is not B. Hasil false, karena A dan B berbeda, maka hasilnya adalah salah atau false. True, sedangkan jika menggunakan operator is not, maka hasilnya adalah benar atau true. Yang keenam, operator keanggotaan. Operator ini dapat mencari apakah sebuah nilai termasuk di dalam satu deret data tertentu. Hasilnya adalah benar jika nilai tersebut merupakan bagian dari deret data tersebut dan sebaliknya. Jika bukan merupakan bagian dari deret itu, maka hasilnya salah. Bisa dilihat pada gambar di layar. Operator in. Operation, apakah variabel A merupakan bagian dari variabel B? Contoh, A in B. Hasilnya benar jika A merupakan bagian dari B. Operator not in. Operation, apakah variabel A bukan merupakan bagian dari variabel B? A not in B. Deskripsinya, hasilnya benar jika A bukan merupakan bagian dari B. Contoh, A sama dengan 5, B sama dengan dalam kurung 1,4,5,6,7. Kurung tutup. A in B. A not in B. Hasil true. False, karena variabel A yang memiliki nilai 5 merupakan bagian dari deret data dalam variabel B yaitu 1, 4, 5, 6, dan 7. Maka hasilnya benar. Yang ketujuh, operator bitwise. Maaf jika pengucapannya salah. Sebelum kita masuk ke dalam operator bitwise, ada baiknya kita sedikit mengulang tentang bilangan biner. Karena operator bitwise hanya dapat dijalankan pada bilangan biner. Jika input data yang masuk bukan dalam bentuk biner, operator bitwise akan membaca dan mengubahnya dalam bentuk biner. Bisa dilihat pada gambar di layar. Seperti pada contoh, untuk mendapatkan angka 10 dan dalam bilangan biner, kita dapat menjumlahkan hasil desimal dari setiap power of base yang dapat menghasilkan nilai 10. Kemudian, pada urutan tersebut, kita beri angka 1 atau 0. Maka angka 10 dalam bilangan biner dapat ditulis dengan 1010. Contoh lain adalah angka 7, dapat ditulis dengan 0111. Setiap angka 1 atau 0 dalam deret tersebut kita sebut sebagai bit. Pada operasi bitwise, kita akan melakukan perbandingan maupun perubahan yang berlaku pada setiap bit tersebut dari satu atau beberapa operan. Yang ketiga, materi fungsi. Apa itu fungsi atau function? Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Dengan fungsi,
kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugas masing-masing. Contohnya bisa dilihat pada layar. Hasilnya, ini adalah fungsi, ini adalah fungsi. Jenis-jenis function atau fungsi. Positional arguments, keyword arguments, default arguments, variable length argument. Yang pertama, positional argument. Jenis ini yang umum ditemukan di berbagai function, karena mengikuti posisi dan peletakan dari step inputnya. Contoh, bisa dilihat pada layar. Hasil, ini inputan B, sedangkan ini inputan A. Walaupun di dalam function, inputan variabel B dipanggil lebih dahulu, namun function tetap mengikuti posisi dari variabel yang dipanggil. Yang kedua, keyword arguments. Jenis input function ini menyatakan inputnya di dalam sebuah variabel, sehingga posisi input bisa dituliskan secara acak. Contoh, bisa dilihat pada layar. Hasilnya, ini inputan B, sedangkan ini inputan A. Dalam penulisan di atas, apabila kita mengacu pada positional arguments, maka inputan B akan dipanggil sebagai inputan A. Namun, karena kita memberikan keyword B sama dengan B, maka ini menyatakan bahwa kita memberitahu function tersebut bahwa nilai variabel B adalah B. Hal ini membuat lebih fleksibel apabila kita membutuhkan untuk penulisan banyak input. Namun, kita akan perlu mengetik lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga ada default arguments. Jenis input ini merupakan gabungan dari positional argument dan keyword arguments. Jenis function ini mendefinisikan nilai variabel apabila programmer tidak memasukkan input sesuai variabel yang ditentukan. Contoh, bisa dilihat pada layar. Hasilnya, A merupakan inputan pertama, sedangkan B merupakan sebuah huruf. Pada contoh di atas, kita mendefinisikan sendiri nilai B dalam input function yang kita panggil. Function atau akan otomatis mendeteksi input baru untuk menggantikan input default yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis function ini membantu kita untuk memudahkan penulisan karena sudah di-define sebelumnya. Yang keempat, materi perulangan. Apa itu perulangan atau looping? Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan while. Jenis-jenis looping. For, while. Yang pertama, looping for. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Contoh, item, kopi, nasi, teh, jeruk. For isi in item. Print isi. Hasil, kopi, nasi, teh, jeruk. Yang kedua, looping while. Perulangan while disebut uncounted loop, perulangan yang tak terhitung. While digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contoh, I sama dengan 1, while I lebih kecil sama dengan 5.2, print I plus sama dengan 1. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5.